Saudara-saudaraku, marilah kita menyiapkan diri, hati, pikiran, akal budi kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca bagian Alkitab dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kembali Engkau berkenan mengumpulkan kami sekalian. Kembali Tuhan Engkau berkenan menumbuhkan kerinduan dalam diri kami untuk memulai pekan yang baru ini dengan doa bersama, ibadah bersama. Terima kasih kami bersama-sama berada di ruangan ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah kepada kami roh hikmat, roh kebenaran, roh kegembiraan dan sukacita, supaya Roh Kudus menolong kami sekalian hari lepas hari, memungkinkan kami menjadi orang-orang yang rindu mendengar dan melakukan firman kebenaran itu dalam hidup kami. Tolong kami sekalian dalam berbagai-bagai keterbatasan kami ya Bapa pada saat ini. Sedemikian rupa ya Tuhan, supaya ada kegembiraan dalam diri kami mendengarkan sabda-Mu. Yakinkan kami bahwa hanya dengan melakukan segala perkara dalam hidup kami seturut dengan firman-Mu, kami berbuah, kami bertambah dalam syukur, kami tetap bersukacita, kami sungguh menjadi berkat. Karenanya kami menantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Kita bersyukur, kita bergembira pada hari ini karena diberi anugerah oleh Tuhan untuk kembali berkumpul. Di tengah-tengah berbagai hal yang harus kita perhatikan bersama berkaitan dengan pergumulan seluruh umat manusia di muka bumi ini, yakni dengan belum berhentinya wabah pandemi COVID. Bahkan catatan yang terjadi di negeri kita sekarang
positif hariannya mencapai 10.000 orang sehari. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, namun puji syukur kita masih terus diberi kesehatan dan pengharapan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah saya sampai saat ini ada seekor anjing. Kami memeliharanya kurang lebih sudah 8 tahun. 8 tahun lalu anjing kecil itu dikirim dari Surabaya lewat kereta. Dengan kandangnya kalau saya nggak lupa ya, rasanya dengan kandangnya. Ia lincah, anjing kecil lincah, gembira, rupanya katanya dari jenis terrier. Sedikit galak Bapak Ibu, kalau sama yang baru dikenal. Nah, mula-mula ada kesulitan memberi nama. Anjing yang masih ringkih itu masih ya baru berapa bulan, mungkin berapa hari. Dikasih nama siapa ya? Dikasih nama Brino. Kok kecil lagian betina? Enggak mungkin ya kasih nama Brino. Dikasih nama Blacky. Oh, wong enggak hitam kok kasih Blacky. Kasih nama Ani, Wati, Mary, nanti ada yang protes ya. Bisa salah panggil. Lalu anak saya mengusul memberi nama Cibi, C-I-B-I. Apa itu saya tanya? Itu singkatan PAH katanya. Singkatan dari apa? C-I-B-I itu cerdas, istimewa, saya lupa ya. Apa? Berbakat istimewa katanya. Cerdas istimewa, berbakat istimewa. Saya tersenyum waktu itu. Kok bisa? Kan anjingnya pinter Pak, kata anak saya, si Cherry. Jadi kita setuju-setuju aja. Yang penting pas gitu ya. Jadi dipanggillah anjing itu Cibi sampai sekarang. Saudaraku dalam Tuhan, dia memang pinter anak anjing itu. Sampai sekarang rasanya udah belasan ekor tikus tuh dia tangkap. Dan mungkin melalui pengalaman dia kadang-kadang berlaku seperti kucing ya, mengendap-endap gitu, enggak main buru gitu aja. Sehingga memang beberapa kali tikus itu dia gigit sampai mati. Kalau udah mati ya dibiarin gitu, enggak dimakan. Dia pinter Bapak Ibu. Diajarin makan. Kalau diajarin makan bolu, makan daging gak aneh ya. Dia diajarin makan buah. Sampai sekarang dia suka makan pepaya. Aneh kan? Dia suka makan buah pir. Tentu yang manis ya, bukan yang asam. Bahkan dia suka makan durian. Cibi pinter tuh. Nah Bapak Ibu Saudara, yang gak pinternya satu hal. Dia sangat enggan untuk mandi. Wah, di sini kalau dengar kata mandi, dia mojok. Di rumah kita dia punya wilayah kekuasaan sendiri yang sudah kita sepakati dengan si Cibi. Kalau dia udah berpojok ria di situ nggak bisa kita ganggu. Kalau saya paksa, saya datangin untuk diangkat, untuk dimandiin, dia menggeram, marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia pinter. Kalau kita panggil Cibi mandi, udah langsung kelihatan murung, ekornya ke bawah, lalu berjalan nggak semangat menuju ke tempat wilayah kekuasaannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus diakal-akalin ya supaya dia jadi nggak boleh kita bilang-bilang mau mandi enggak. Nah saudaraku dalam Tuhan, padahal
selama bertahun-tahun itu acap kali selesai dimandiin dia dikasih susu. Jadi itu udah kebiasaan rutin, asap kali mandi selesai dia kasih susu, tapi tetap enggan untuk mandi. Kalau udah mandi tetap aja dia nyamperin ke tempat susu. Saudaraku dalam Tuhan, poinnya apa sih? Saya sih teringat untuk pokok renungan kita pada saat ini. Enggan diajak membersihkan diri. Ada keengganan diajak membersihkan diri walaupun itu baik. Walaupun itu menyenangkan. Walaupun kita tahu yang namanya membersihkan diri dalam berbagai hal itu baik dan bermanfaat, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahun baru adalah tahun berkat. Tahun baru adalah tahun penuh rahmat. Itu keyakinan kita. Keyakinan iman kita. Bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, tahun baru harus dan berarti bagiku adalah tahun rahmat dan tahun berkat. Ini tidak salah Bapak Ibu Saudara. Berada di tahun baru adalah kesempatan yang dianugerahkan Allah bagi setiap kita. Bagi saudara-saudara dan saya. Kesempatan untuk apa? Untuk menerima berkat dan rahmat Allah sepanjang tahun. Nah, saudaraku dalam Tuhan. Tapi agar tahun 2021 ini, di mana kita, Allah sudah menempatkan kita semua berada di dalamnya, sungguh menjadi berkat. Firman Allah harus menjadi panduan. Kita mengajak melihat panduan firman Allah bagaimana itu. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Saudaraku dalam Tuhan, tangkaplah ini menjadi syarat. Supaya tahun 2021 ini sungguh menjadi tahun rahmat dan berkat. Syaratnya bertobatlah. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tahun 2021 ini akan sungguh-sungguh menjadi tahun berkat bagi kita hanya apabila kita sedia bertobat. Sedia bertobat artinya di sini kita artikan sedia dibersihkan. Sedia membersihkan diri. Saudara-saudara, tahun baru harus diisi dengan semangat yang baru, dengan ya memang rencana baru, dengan ketulusan yang baru, dengan sikap yang baru, dengan cara pandang yang baru. Yang baru di sini dalam arti yang sudah dibersihkan. Teliti Bapak Ibu Saudara, sikap yang lama yang mana yang harus kita bersihkan. Cara pandang yang lama yang mana yang harus kita bersihkan. Karena syaratnya bertobat. Karena syaratnya supaya sungguh menjadi tahun berkat harus sedia dibersihkan. Saudaraku dalam Tuhan, bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kemalasan. Bertobat dari kebiasaan memelihara dendam misalnya. Bertobat dari hobi menghakimi. Bertobat dari hobi ngeyel. Walaupun kita tahu kurang tepat pendapat kita. Bertobat dari ceroboh. Bertobat dari merugikan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Jadi dibaptiskan artinya dibersihkan. Dibaptiskan artinya dicuci. Oleh karena itu Yohanes berkata, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptiskan. Berilah dirimu dibersihkan. Dan ini tidak sederhana dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jangan contoh si Cibi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dengan sedia dibersihkan, engkau akan berada dalam sukacita di tahun ini. Engkau akan berada dalam kenyamanan luar biasa di tahun ini.
engkau akan berada dalam keadaan hati tentram di tahun ini. Dan engkau bisa menjadi berkat, sungguh menjadi berkat bagi hidupmu, bagi lingkunganmu, bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi negara dan bangsamu. Maksud utama Bapak Ibu Saudara, ajakan untuk membersihkan diri atau bertobat itu supaya ada damai sejahtera pada dirimu. Ketika setiap orang berada dalam damai sejahtera dalam dirinya, pada gilirannya itu akan menambah, menyuburkan damai sejahtera di lingkungannya, di sekitarnya, di seluruh muka bumi, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah persekutuannya. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita lihat ini kesempatan yang kembali diberikan oleh Allah bagi kita sekalian. Kesempatan, Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kesempatan. Kita tahu yang namanya kesempatan jarang datang berkali-kali. Datangnya hanya sekali-sekali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan di tahun ini. Tangkaplah ajakan dari Yohanes Pembaptis dalam arti itu. Bertobat supaya kita sedia dibersihkan, dan ketika kita sungguh menjadi bersih ada damai, ada sukacita di dalam diri kita yang pada gilirannya menjadi berharga dan bermanfaat bagi saudara-saudara di sekitar kita, bagi kehidupan kita. Mari kita masuk dalam renungan saat teduh sambil mendengarkan pujian. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving,